Baik, untuk pagi hari ini tema untuk bulan ini itu bulan terobosan iman. Jadi selama 1 bulan ini kita akan berbicara tentang terobosan iman. Dan subjudul pada tema pagi hari ini adalah mengatasi iman yang goncang. Mengatasi iman yang goncang. Ya, kita baca dulu ayatnya dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 27. Kita baca secara bergantian, nanti saya akan mulai membacakan ayat 12, lalu saudara-saudara akan membacakan ayat 13, lalu saya 14, dan begitu seterusnya. Yang sudah ketemu firman Tuhan bisa sama-sama katakan amin. Baik, mari kita baca firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 12 sampai 27. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, cobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau goyangan karena perkara. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua penciptanya. Lanjut. Asli, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sama-sama, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Ia mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Baik, untuk perikop pagi ini diambil 2 perikop tentang pencobaan dan juga tentang panggilan Tuhan, ya. Di sini temanya kita adalah bagaimana kita memiliki iman yang kuat dalam goncangan. Kalau kita bicara tentang iman yang kuat dalam goncangan, berarti ada suatu goncangan, ada suatu masalah, ada suatu pergumulan, ada sesuatu beban, ya, yang terjadi di dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang membawa berbagai beban dan persoalan hidup yang menggoncangkan imannya. Akibat goncangan yang menimpa hidup manusia, maka banyak orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan atau bahkan meninggalkan pelayanannya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang iman yang kuat dalam goncangan, kita harus siap menghadapi badai, kita harus siap menghadapi masalah, kita harus siap menghadapi pergumulan. Supaya apa? Supaya kita jangan mundur, supaya kita jangan iman kita tergoncang. Ya. Tanda-tandanya apa?
kalau iman kita mulai bergoncang, tandanya kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita mulai meninggalkan pelayanan kita. Kita mulai meninggalkan ibadah kita. Kita meninggalkan doa kita. Ya, itu berarti iman kita sedang tergoncang. Iman kita sedang tidak baik-baik saja. Karena itu kita perlu memahami bahwa kita harus punya iman yang kuat supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Ya. Jadi kita harus betul-betul memahami bahwa walaupun ada goncangan, walaupun ada rintangan, masalah, kita harus punya iman yang kuat supaya kita tidak lari dari Tuhan, supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Sekarang yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi adalah prinsip pola pikir kita itu terpengaruhi oleh pola pikir dunia. Apa itu pola pikir dunia? Pola pikir dunia adalah ketika kita melihat dulu, baru kita percaya. Pola pikir dunia ajarkan pada kita adalah kita melihat dulu, baru kita percaya. Sementara kalau kita mengikuti prinsip kerajaan Allah, kita harus percaya terlebih dahulu dengan iman, kita harus percaya terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, baru kita akan melihat. Jadi kita harus percaya dulu dengan sungguh-sungguh hati kita. Kita harus percaya terlebih dahulu, meyakini terlebih dahulu, baru kita bisa melihat. Yang seringkali membuat kita depresi, yang seringkali membuat kita stres, yang seringkali membuat kita jatuh, yang seringkali membuat kita goncang, karena kita maunya lihat dulu, baru kita percaya. Akhirnya ketika kita ada masalah, yang kita lihat adalah masalahnya terlebih dahulu. Yang kita fokuskan adalah masalahnya, goncangannya terlebih dahulu. Ya. Terakhir ujungnya apa? Akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Karena fokus kita pada masalah. Tetapi dengan cara pikir kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah itu berbeda. Ketika kita ada dalam satu masalah, kita harusnya percaya lebih dahulu. Kita percaya apa? Kita percaya bahwa ada rencana besar yang Tuhan siapkan buat kita dalam setiap masalah, dalam setiap goncangan yang kita hadapi. Baru kita bisa melihat itu. Kita bisa melihat rencana yang besar itu. Kita gak akan bisa sampai di titik itu kalau kita tidak percaya, hanya melihat dulu baru percaya. Oh, setelah terakhir di finish, baru setelah kita lihat, oh iya, baru saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Harusnya ketika masalah datang terlebih dahulu kita berpikir bahwa percaya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Setelah kita melihat rencana Tuhan itu luar biasa, baru akhirnya kita bisa melihat. Jadi kita harus merubah prinsip kita. Kita jangan sama seperti prinsip dunia. Ya, kita lihat, kalau kita lebih lihat kondisi kita sekarang, kita merasa kok kayaknya gitu-gitu aja. Ya, Tuhan bilang Tuhan akan memberkati kita, seluruh keluarga kita, kok kita sekarang hidupnya seperti ini. Itu artinya kita melihat dulu, baru kita percaya. Sementara prinsip Tuhan kita harus percaya dulu, percaya sungguh-sungguh. Nanti akhirnya kita melihat kita diberkati, keluarga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, orang tua kita diberkati, usaha kita diberkati, studi kita diberkati. Dasarnya apa? Dasarnya iman, percaya. Ya, kita percaya bukan karena melihat, tetapi karena kita punya iman. Ya, ketika kita percaya, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu pagi ini kita belajar bagaimana sikap kita, ya, bagaimana sikap kita yang benar dalam mengatasi iman yang tergoncang, dalam mengatasi goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup kita. Pagi ini ada 4 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama, menyadari kebaikan Allah yang tidak pernah berubah. Tadi dari ayat 16 dan 17 dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Ya, firman Tuhan jelas berkata bahwa Allah akan memberikan hal-hal yang baik bagi anaknya. Ya, Allah akan memberikan hal-hal yang baik bagi anaknya. Dikatakan setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa segala terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal-hal yang baik dalam hidup kita itu semua datangnya dari Tuhan. Seringkali kita mendenial itu. Akhirnya apa? Ketika ada goncangan, ada masalah, yang kita salahin pertama, orang lain pasti akan kita salahkan dulu. Oh, ini mungkin ada masalah keluarga suami dengan istri, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Terakhir ketika udah saling baku salah, yang paling ujung disalahin siapa? Pasti Tuhan. Ya. Tuhan kenapa kau berikan suami seperti ini? Kenapa istri saya tahu seperti ini? Kenapa masalah ini tak ada? Tuhan jahat. Saya sudah setiap hari pelayanan. Ya. Saya sudah tiap minggu bersekutu, pergi persekutuan, pergi beribadah. Karena kita kurang menyadari, tidak menyadari bahwa kebaikan-kebaikan itu semua datangnya dari Tuhan. Allah itu merencanakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita ada masalah saat ini, kita ada goncangan, ya, itu adalah intimidasi dari dunia, intimidasi dari iblis, intimidasi dari setan. Dan iblis itu paling suka untuk mengintimidasi kita. Ya, yang iblis sering lakukan apa? Tipu daya tuh. Senjata utama iblis adalah tipu daya. Jadi intimidasi tipu daya itulah yang iblis pakai kepada setiap kita untuk menggoncangkan iman kita. Mulai bisikan-bisikan dalam pikiran, mana Tuhan yang kamu sembah? Kamu setiap minggu memberikan hidupmu untuk gereja. Kamu memberikan hidupmu setiap minggu untuk pelayanan. Kamu memberikan hari-harimu untuk berdoa pada Tuhan. Tapi coba lihat hidupmu sekarang. Ya. Dan itu yang iblis selalu pakai, tipu daya dan tolak ukur dunia. Yang selalu iblis pakai adalah tolak ukur dunia, bagaimana kita dibandingkan dengan kehidupan dunia. Ya, pujian tadi mengatakan emas perak itu nggak ada artinya. Yang lebih emas perak di dunia itu nggak ada artinya. Yang berharga itu adalah ketika kita memberikan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan. Bagaimana kita mempertahankan iman kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa taat setia, ya, untuk terus bersekutu di dalam Tuhan. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita kerjakan. Ya. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya iblis. Ya, kita harus ingat bahwa segala hal yang tidak baik yang menimbulkan frustasi, depresi, stres, penderitaan, ketakutan itu semuanya bukan berasal dari Tuhan. Firman Tuhan tadi udah jelas katakan. Segala sesuatu yang baik itu Allah sudah rencanakan bagi kita. Jadi kita harus punya mindset, punya keyakinan, kepercayaan seperti itu. Kita punya percaya seperti itu. Ya, stres, depresi itu bukan dari Tuhan. Pada saat kita mengalami pencobaan, goncangan, persoalan, ya, apapun masalah hidup kita, itu bukan dari Tuhan. Jadi kita jangan cepat-cepat kecewa dengan Tuhan dan berkata, Tuhan sedang menghukum kita. Nah, ini juga tipu daya setan. Oh, biar Susana Papa, memang beta pantas dapat masalah seperti ini. Karena ini pasti Tuhan lagi menghukum beta ini. Allah lagi menghukum beta. Ya. Itu adalah intimidasi dari setan. Itu adalah tipu daya iblis. Iblislah yang mencobai kita. Tetapi Tuhanlah yang membuat kita naik level atas pencobaan kita. Amin. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita jangan mau tertipu oleh tipu daya iblis. Ya, jadi kita jangan cepat kecewa, marah sama Tuhan. Ya. Kita jangan cepat kecewa bilang Allah itu jahat, Allah itu kejam. Ya.
Allah tidak pernah memberikan hal-hal yang baik. Kalau kita udah kecewa, pasti yang kita ucapkan adalah hal-hal yang negatif, udah pasti. Yang jelek-jelek kita mulai sangkut pautkan sama Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita termakan oleh tipu daya iblis. Dan itulah yang akhirnya iman kita goncang, membuat kita mundur. Dalam ibadah, dalam berdoa, dalam baca firman, dalam ke gereja, dalam pelayanan, bahkan dalam persekutuan dengan Tuhan, percaya sama Tuhan. Akhirnya iman kita mundur, goncang, ya. Sementara kita tahu firman Tuhan katakan Allah tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk dan mencelakakan anak-anaknya. Dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus pegang itu, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kita percaya lebih dahulu. Kita harus punya iman percaya terlebih dahulu. Baru kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan kita menjadi pribadi yang kita maunya melihat dulu baru kita percaya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita bersungut-sungut. Ujung-ujungnya kita meragukan keberadaan Tuhan. Ujung-ujungnya kita meragukan apa yang kita lakukan selama ini dalam pelayanan. Karena itu kita harus percaya lebih dahulu. Rancangan Tuhan dalam hidup kita Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah janjikan bahwa hal-hal yang baik, rancangan yang baik, masa depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan untuk kita. Sekali lagi bukan cuma untuk kita terakhir. Kita bisa lihat keluarga kita, harapannya. Hidupnya penuh dengan harapan, anak-anak kita masa depannya penuh dengan harapan. Ya, keluarga kita, orang tua kita. Karena itu kita harus punya iman percaya. Tadi di awal di Yakobus 1:12 ayat 13 kata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah berjanji memberikan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Jadi ketika iman kita digoncang dengan masalah pencobaan, kita harus punya iman percaya bahwa Allah selalu merencanakan yang baik dalam hidup kita. Apapun kondisi kita sekarang. Tapi kita percaya Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang besar. Tuhan menyiapkan terobosan-terobosan yang besar. Mungkin saat ini kita masih bergumul. Mungkin saat ini kita sedang dalam guncangan. Tetapi kita percaya dengan iman bahwa Allah menyiapkan segala sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dan kita harus meyakini itu. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi apapun saat ini, kita harus percaya iman dengan iman. Percaya sungguh-sungguh. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi. Jadi apapun kondisi kita sekarang, goncangan apapun, masalah apapun, ya, kita harus percaya bahwa Allah merencanakan hal yang baik. Dan kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Berarti apa? Ketika kita punya iman percaya, kondisi apapun, masalah apapun, goncangan apapun, kita mau tetap mengasihi Dia sebagai Allah, ya, sebagai Allah Tuhan, Juru Selamat, Yesus. Kita tetap mengasihi Dia. Kalau kita punya iman percaya, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan menyalahkan sekitar kita, sekeliling kita, atau menyalahkan diri kita sendiri, atau menyalahkan Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah
adalah yang baik untuk kita. Dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya apa? Itu artinya ada kekuatan dari Tuhan bagi diri kita dalam menghadapi setiap pencobaan, dalam setiap goncangan. Ya, karena Allah turut bekerja. Kalau kita sendiri aja mungkin kita adalah pribadi yang lemah. Sekali lagi kita ini tubuh manusia yang lahiriah itu dipenuhi oleh daging. Ya, kalau kita ikut pemikiran manusia, cara-cara berpikir manusia, kita akan sulit. Tetapi dengan iman percaya sama Tuhan, maka kita mampu melewati itu dan kita mampu melewati goncangan-goncangan. Walaupun tipu daya iblis sekalipun. Karena itu kita harus punya iman percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus punya imani bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah berdiam diri di hadapan Allah. Ya, dalam Yakobus 1:19 dan 20 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Wow. Itu sesuatu yang luar biasa, firman Tuhan sendiri udah katakan. Ya, pepatah katakan bahwa silent is gold, diam itu adalah emas. Seringkali dalam menghadapi masalah, ya, banyak yang belum apa-apa udah menggerutu duluan. Mulut itu berbicara lebih cepat dibandingkan hati dan pikiran. Jadi ketika merespon sesuatu langsung keluar semua. Gak bisa direm. A sampai Z keluar semua. Yang bahayanya apa? Yang bahayanya adalah ketika cacian, makian, kebun binatang semua keluar dari mulut. Itu yang berbahaya. Karena apa? Karena mulut kita bekerja lebih cepat. Padahal firman Tuhan udah katakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tetapi seringkali kita itu ketika ada masalah, ketika ada goncangan, ya, kita terlalu cepat untuk berkata-kata, marah-marah, menggerutu, emosi. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak benar di mata Allah. Karena firman Tuhan katakan tadi, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya. Jadi pada saat kita tahu contohnya ada orang yang menjelek-jelekan kita, ya, biasanya tuh kita cenderung langsung marah, langsung membalas dengan kata-kata. Ya, mulut kita langsung terbuka lebar, membalas dengan kata-kata yang tidak enak, yang tajam, yang pedas. Itu adalah kembali lagi cenderung adalah hukum dunia. Ya, kalau kita udah dimaki sama orang secara dagingnya, secara duniawi, langsung kita marah balik, kita langsung emosi balik. Ya, beta sering katakan bahwa itu juga yang selalu dunia terapkan. Termasuk ketika kita sedang sharing, bercerita dengan teman yang notabene dia juga dalam pelayanan tidak pernah, dalam bersekutu dengan tidak pernah, ya, pasti akan berbeda. Insight masukannya ke kita itu pasti akan berbeda. Ketika kita dimaki sama orang, kita bercerita sama seorang yang rajin beribadah, maksudnya yang hidup bersekutu dengan Tuhan, dewasa rohani, pasti mereka akan memberikan insight bahwa kita harus tetap mengampuni dia, kita harus tetap mendoakan dia. Ya. Tetapi berbeda ketika kita bercerita sama orang-orang yang bahkan dia tidak pernah bersekutu sama Tuhan. Mungkin dia juga adalah seorang Kristen, tetapi ketika kita bercerita bahwa, beta habis dijelekin sama dia omongin beta. Responnya apa? Responnya bilang, ya lu harus balas. Lu harus marah balik.
lu harus maki balik. Ya, ketika kita bilang, sonde beta su cerita dengan beta pukaka rohani, dia bilang beta harus tetap doain, beta harus tetap mengampuni. Responnya apa? Balik lagi. Lu bodoh tuh, su tahu lu dibuat begitu, lu harga diri sudah diinjak-injak, baru lu mau doain dia, baru lu ampuni dia. Seringkali kita terjebak dalam hal-hal itu. Ya, harusnya kita lebih bisa berpikir dewasa dalam hal itu. Justru pada saat seperti itu adalah kesempatan kita untuk memenangkan kawan kita yang itu. Supaya dia merubah pola pikir. Seringkali kita tertipu. Dan kita harus tertanam dan kita harus bertumbuh juga secara rohani. Itulah makanya penting kita punya kedewasaan rohani. Ya. Pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita seringkali menghadapi masalah, ya seringkali kita cepat untuk berkata-kata, mengomel, menggerutu, mengeluh. Ya. Itu hal-hal yang sering terjadi. Ya. Terlalu cepat untuk marah. Tanpa kita sadari kita selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu tadi beta bilang. Itu adalah sifat dasar manusia. Apa? Egosentris. Egonya tinggi. Ya, karena itu dalam buah-buah Roh Kudus penguasaan diri itu ada. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu memiliki sifat dasar psikologis, secara ilmu psikologis juga manusia itu punya sifat dasar ego tinggi. Buktinya apa? Kalau ada masalah yang disalahin pertama siapa? Pernah nggak salahin diri sendiri duluan? Ada sesuatu hal yang tidak baik, pernah nggak kita koreksi diri sendiri duluan? Enggak. Pasti yang disalahkan pertama adalah orang lain, yang kedua keadaan, yang terakhir Tuhan yang disalahin. Pernah nggak lihat ke diri kita, oh ini memang beta salah, beta yang kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan, beta yang kurang serius? Jarang, saudara. Karena itu kita perlu kedewasaan rohani dalam diri kita. Kalau kita masih ikut ego kita, ya ada masalah apapun pasti kita akan tunjuk orang lain dulu yang salah. Ya. Sebagai contoh, kita di tempat kerja, ya, namanya laporan bulanan itu selalu dikumpul setiap awal bulan. Sebelum tanggal 5 itu udah harus dikumpul. Seringkali terlambat. Terlambat kenapa? Karena udah mulai tanggal 3, 4, 5, itu komputer di tempat kerja tuh pasti penuh sama orang-orang yang mau kerjain laporan. Karena tahu tanggal 5 deadline. Akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang namanya mesin, alat itu bisa rusak juga. Entah komputernya yang rusak, entah printernya yang rusak. Ya. Terakhir ketika jadwal deadline untuk mengumpulkan laporan gak terkumpul. Akhirnya yang disalahin apa? Komputernya rusak, printernya rusak. Tambah lagi di sana sering mati lampu. Mati lampu dari pagi sampai sore. Kasihan yang salah, benda mati dapat salah. Kita yang sound kerja baik-baik secara profesional, yang disalahin komputernya, printernya, PLN-nya mati listrik disalahin. Padahal sebelum tanggal-tanggal itu kita bisa mengerjakan laporan. Nah itulah yang sering terjadi pada kehidupan manusia. Karena mereka melihat terlebih dahulu, mereka nggak mengkoreksi diri mereka sendiri dulu. Tetapi ketika ada masalah, ada satu kelalaian, dilihat adalah dia tunjuk dulu apa yang bisa ditunjuk. Selalu mencari sesuatu yang bisa ditunjuk. Kurang puas, tunjuk yang lain. Kurang puas, tunjuk yang lain. Terakhir tunjuk Tuhan, mas sudah. Siapalah yang punya kehidupan kita? Siapa yang punya langit dan bumi? Tuhan. Itu udah paling mentok, itu pasti salahin Tuhan terakhir. Ya. Karena itu kita harus punya sikap dalam menghadapi setiap kesulitan, ya, dan suatu masalah yang menggoncangkan iman kita. Kita jangan cepat mengomel, jangan cepat menggerutu,
bibir kita jangan lebih cepat untuk berespon. Tetapi hendaklah kita diam, tenang dalam hadirat Tuhan. Orang kalau dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, ya, itu pasti dia tidak dapat berpikir jernih. Itulah mengapa ketika seseorang yang tidak dalam masalah, dia bisa memberikan suatu advice atau masukan yang sangat baik. Tetapi ketika dia yang ada dalam masalah, belum tentu dia bisa melakukan apa yang dia kasih tahu ke kita. Itu sering. Ya, ketika contoh misalnya kamu ada masalah, cerita dengan beta bisa kasih masukan yang baik-baik. Tetapi misalnya beberapa kemudian, bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian, beta yang dihadapkan dengan masalah itu, belum tentu beta bisa melakukan apa yang beta bicara ke kamu. Ya. Karena ketika beta dalam kondisi emosional, pikiran itu nggak akan jernih. Karena itu penting bagi kita, ketika kita menghadapi satu masalah, goncangan, amarah, emosi, hendaklah kita menenangkan hati kita. Hendaklah kita menenangkan pikiran kita. Ya. Firman Tuhan katakan, di dalam hati yang tenang, disitulah letak kekuatanmu. Bukan di dalam perkataanmu yang panjang lebar A sampai Z amarahmu. Tetapi ketika kita tenang dan berdoa, disitulah kekuatan kita. Karena itu dalam menghadapi masalah kita jangan cepat merespon dengan kata-kata yang bisa menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sekeliling kita. Ya. Tetapi hendaklah kita tenang, berdoa, ya, dan meminta tuntunan kekuatan dari Tuhan. Itu yang penting. Ya, berdiam diri berarti mengintrospeksi diri, melihat diri kita, kurangnya ada di mana, apa yang bisa kita perbaiki. Apa yang belum maksimal yang kita lakukan, itu artinya berdiam, ya. Dan juga yang kedua, kita berdiam, kita menerima firman Tuhan dengan sikap yang terbuka. Kalau kita punya hati yang tenang, pikiran yang tenang, ketika kita berdiam diri, maka kita iman percaya kita juga terbuka terhadap firman-firman Tuhan. Jadi kita nggak menyalahkan Tuhan, ya. Kalau kita dengan keadaan emosi, seringkali firman Tuhan aja kita sangkal. Ya. Seringkali kalau dalam keadaan emosi, dalam keadaan lemah, kita nggak tenang, nggak berdiam diri, nggak menenangkan hati pikiran kita. Seringkali kita menyangkal firman Tuhan. Bilang apa, mana Tuhan katanya punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Mulai keluar ayat-ayat mana. Ya. Tuhan katanya akan memberikan masa depan yang penuh harapan, mana. Terakhir kita menyangkal Tuhan, menyangkal firman Tuhan. Karena itu penting bagi kita. Ketika kita ada masalah, jangan mulut kita duluan yang berkata-kata. Jangan amarah kita, jangan emosi kita. Tetapi kita berdiam diri, tenang, berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga, kita menjadi pelaku firman. Kalau kita udah tenang, pikiran kita berdiam diri, pikiran kita sudah terbuka oleh firman Tuhan, ya. Secara otomatis kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Yakobus 1 yang kita baca ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita mengimani firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu kita sedang menipu diri kita sendiri. Ya. Firman Tuhan udah jelas katakan. Maka itu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman setiap saat, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Ya. Karena banyak orang yang dalam goncangan itu akhirnya ia melupakan firman Tuhan. Yang tadi saya katakan, kadang dia juga bisa bahkan menyangkal firman Tuhan itu sendiri. Ya. Tetapi ketika kita punya hati yang tenang, kita akan punya pikiran yang terbuka dengan firman Tuhan, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita. Ya, saya yakin bahwa Bapak sangat rindu untuk memberkati anak-anaknya. Ya.
Bapak sangat rindu untuk memberkati kita anak-anaknya, terutama orang-orang yang taat setia melakukan firman Tuhan turut sesuai dengan kehendaknya. Karena itu ya, kita harus punya iman, walaupun kita dalam goncangan, walaupun kita dalam masalah, kita harus tetap melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir adalah kita memiliki ibadah yang murni. Katakan jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah mereka. Ya. Harus punya ibadah yang murni. Ketika kita beribadah, kita harus punya hati yang tulus, murni. Memang betul-betul mau bersekutu dengan Tuhan, mencari wajahnya Tuhan, mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bertumbuh secara kualitas rohani kita harus punya hati yang murni dalam setiap ibadah kita. Ya. Dan kita harus punya motivasi yang benar dalam setiap ibadah kita. Jadi ketika iman kita goncang, kita tahu bahwa kekuatan kita datangnya hanya dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik semua sudah dirancangkan Tuhan. Ya. Tetapi jika seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Apa contohnya? Ya, ketika kita masih beribadah tapi kita masih sering menipu, kita masih sering berbohong, kita masih sering memfitnah. Ya. Teman-teman katakan ibadah kita akan sia-sia karena kita tidak mengekang lidah kita. Kembali lagi kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Dengan ibadah yang murni, dengan perilaku-perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya ketika kita menerapkan itu dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang pasti bukan karena hebat kita, tetapi tujuan kita nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dimanapun kita berada. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya kita diberkati oleh kebenaran firman.